Kita balik dulu. Biar sudah tukang cuma dulu. Ada PRT kasih tahu ada enggak? Itu sana. Sama aja. Jalan kemana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Gimana nanti? Apa bacaannya? Seperti firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Masih di faslul khamis lah. Jadi pada malam hari ini marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, kasih sayangnya, petunjuknya, taufik hidayahnya lawan kita berataan sehingga kita saat ini kita kembali dapat berkumpul dan bertemu muka di tempat yang ini. Mudah-mudahan semua yang menjadi niatan kita dan apa yang kita lakukan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula ini menjadi salah satu sebab Allah meridai kita dunia akhirat. Kemudian salawat dan salam marilah kita juga haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, ahli waris beliau hingga yaumil kiamah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan dan salam kita dari Sarangtiung, Bapak Pembakal Sarangtiung, alhamdulillah dapat berhadir. Karena pada malam hari ini kita akan nanti setelah Isya ada rapat sedikit untuk rencana persiapan pelaksanaan maulid di majelis kita ini. Karena insya Allah hingga Isya datang lagi beberapa teman-teman kita yang kada sempat berhadir pada saat ini. Nanti setelah Isya mereka akan datangkan juga berkedang bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di pasal yang kelima yang membicarakan masalah yang berkenaan dengan hubbul bakhil wa hubbil mal. Ya, jadi 5 puting sudah kita belajar penyakit jiwa, penyakit batin manusia. Dan ini kalau masih besarang menjadi ulah kita. Nah, ini 10 macam ini disebutkan Imam Al-Ghazali. Nah, bila masih ada aja besarang itu di dalam jiwa kita, maka semua ilmu daripada Allah, dari ilmu ma'rifat jauh lah kan. Atau berpikiran waras sedikit. Kalau saya ilmu ma'rifat nang berpikiran waras sedikit bisa ada waras lagi. Bila ada nang 5 beberapa macam sikap nang benar itu paling benar kita lakukan. Apalagi berkenaan dengan yang berkenaan keikhlasan di dalam menjalankan syariat-syariat Allah, itu akan sangat jauh bagi kita. Bila ada masih nang 10 macam nih bercokol di wajah kita. Jadi takhalli dulu, bersihi dulu batin kita. Hanya Allah yang akan memberi yang bagus-bagus dan sekaligus berapa faudilahnya, tambahan-tambahannya. Nah. Baik, firman Allah Ta'ala, la tulikum amwalakum wa la awladukum an artinya jangan melagokkan. Nah, jangan melagokkan. Jangan masukin, jangan melalayakan.
Nah apa? Jangan melalayakan akan kamu. Jadi kamu jangan lalai ya Allah. Dan jangan melalayakan akan kamu. Siapa ada tuh faktor yang membuat kita lalai. Dan Allah sudah tahu betul itu. Apa itu? Oleh segala harta kamu dan segala anak-anak kamu daripada zikir kepada Allah. Jadi yang menyebabkan kita ini bisa lalai dengan Allah itu antara lain harta lawan keturunan anak. Di dalam rumah tuh kadang-kadang masih kita apa-apakah ya nama jangan bah gitu. Ratan baca Yasin di teleponnya anak kuliah. Apa puningan Ratan baca Yasin maghrib. Nah, pernah duit ya 1,5 juta ya pusing sama duit gede itu kirimnya apa luar biasa. Sudah tak baca Yasin itu sinjal dah. Sinjal baca Yasin ada. Nah, ini padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan jangan sampai kita ingat kepada Allah itu terlalaikan dengan semua. Apalagi itu mungkin hal-hal yang mubah saja. Apalagi kewajiban-kewajiban sampai terlalaikan disebabkan harta dan anak itu. Jadi cinta lawan harta itu termasuk hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Tapi bagus saja dicintai kalau harta itu sekali lagi kalau harta itu mendekatkan diri kita kepada Allah, cintai aja. Berarti kita mencintai itu juga karena Allah. Nina sepeda motor kita gunakan sepeda motor ini tadi ke pengajian, buat nang baik-baik, cari nafkah segala macam. Berarti untuk mendekatkan diri kepada Allah lah. Lalu kita sayangi, itu tadi disayangi supaya apa? Sepeda motor ini supaya jangan mogok, supaya nyaman aku kira. Kasih itu kalau ada guru, ke mana-mana kayak itu. Nah ini berarti kita mencintai sabun motor ini bukan karena nafsu kita, tapi karena ada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang nggak ada manusia ini yang tidak memerlukan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada orang bisa langsung mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan menggunakan alat-alat itu. Wong kita mau sholat aja banyak alatnya. Wudu perlu alat kan? Perlu. Apa alatnya? Banyak. Nang diudui adalah alatnya ada. Tangan, nang diudui tangan itu adalah alat untuk mencapai tujuan berwudu. Tangan, muka, batis, apa segala macam. Ini kan alat-alat semua yang digunakan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana ayatnya? Wa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wabtaghu ilaihil wasilah, cari oleh kamu alat-alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buka puasa aja perlu alat kan? Alatnya yang dimakan, yang diminum. Coba kadang yang dibakar, kadang diminum. Bukalah adanya. Iya kada. Begitulah. Semua ini perlu wasilah. Dan Allah tahu betul, makanya seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia ini supaya dunia ini berguna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah tahu betul manusia ini kada kawa langsung kepada Allah kecuali diberi alat. Oh, Nabi Muhammad turun ke dunia. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma kan ada Nabi Muhammad jalan mana kita? Nabi Muhammad itu punya wasilah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Jelas saja sih terlah. Nah, kalau sampai yang sekehendak hati mesti menuruti Nabi, berarti Nabi itu wasilah kita. Demikian juga kita hal-hal yang lainnya. Itu nang wajib-wajib, nang sunat-sunat, nang mubah-mubah kayak itu juga. Semua ini perlu kita wasilah. Tapi ingat, jangan sampai wasilah ini salah gunakan. Apa salah gunakan? Membuat kita lalai kepada Allah.
Duit yang mestinya membuat kita dekat kepada Allah, kenapa duit itu malah kita jauh daripada Allah? Malah dengan duit itu kita bukan mendapatkan ridha Allah, tapi malah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih si A dapat duit 100.000, si B dapat duit 100.000, beda nih fungsinya nih. Bisa jadi si A menggunakannya untuk kebaikan sehingga dia dekat kepada Allah, dan si B 100.000 juga, tapi digunakan untuk baju B, digunakan untuk melakukan hal yang kada baik. Duit yang 100.000 tadi sama 100.000 nya, cuma nilainya lain. Nang sabuting mendekatkan diri kepada Allah, nang sabuting kada malah menjauh daripada Allah. Sebenarnya tergantung kita aja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Maaf nih sambilan aja bang, sambil raat aja nih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati manusia itu sudah kuberi ujar Allah satu hal yang lain daripada makhluk yang lain, yaitu apakah dia bisa memilih nang baik atau nang kada. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Kalau dia ini makanan bisa dimakan kada, ada kalau tahu. Ini jangan dipintakan sembahyangnya, begitu sembahyangnya kada ada geraknya lagi dia. Kenapa kamu disini sembahyang kada ada geraknya aja? Dipintangan makan lah Jo, dipintangan duit lah Jo. Nak duit aja, lambat nyorongnya aja. Kawah. Ya kan? Kenapa dia diambil duitnya aja? 15 juta nih, kada ada geraknya lagi. Mungkin itu aku enak ada geraknya kawan. Nangis. Jangan gak pilih hidup nih sama, gunakan tauhid seberataan. Kayak itu sampai ke dalam sembahyang. Ini begitu sembahyang macam-macam alasan. Kalau sampailah apa segala itu ini itu. Acak ditakuni ulun guru kayak program khusyuk itu sembahyang. Udah kawak belakang sembahyang tuh khusyuk tang mana? Itu menantang alat apa ayatnya Allah Ta'ala. Qad afla'al mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Fi salat khashi'un. Artinya khusyuk itu kawan dicapai dengan sembahyang. Jadi bila kada sembahyang, ku hendak bayang sembahyang buatnya jamun kada khusyuk. Kabila sembahyangnya, guna kayak itu cara emang khusyuk itu bisa berlepasan. Iya, khusyuk itu datangnya andakannya di sembahyang, lalu keluar kepada yang lain-lainnya. Ketika kita zikir khusyuk, kenapa? Karena terlatih di dalam sembahyang. Ketika kita sholawat khusyuk, karena terlatih di dalam sembahyang. Ketika kita berbicara khusyuk, kenapa? Karena pada saat sembahyang pun kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bergerak, ketika berdiam, gerak diam juga ada di dalam sembahyang di situ. Jadi bila keluar, kau itu khusyuk. Karena sudah terlatih di dalam sembahyang. Dan Allah mengatakan, aku hanya memberi khusyuk itu di dalam sembahyang. Aku hanya memberi kanyang itu dengan makan misalnya kan. Makan kanyang. Makan, imbah makan masih lah kanyang. Masih lah. Iya, kanyang, makan kanyang, imbah makan masih lah kanyang. Kayak itu juga di dalam sembahyang. Ketika sembahyang kita mendapatkan khusyuk, di luar sembahyang pun kita bisa tetap khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. 5 kali kita sembahyang nih. Sehari semalaman, belum sunat-sunatnya ya kada untuk memelihara kekhusyuan itu. Qad aflahal mu'minun, manang orang nang khusyuk itu. Beuntung orang nang khusyuk itu, batuah bujur orang nang khusyuk itu. Nah, sekarang jangan sampai ujar Allah Ta'ala ini penyakit ujur nih. Cinta harta ini. Maka cinta harta nu lalu aja bakhil. Lalu aja bakhil. Tukutan mengeluarkan. Arti bakhil itu artinya adalah arti bakhil itu kada hendak berpisah lawan yang dimiliki. Itu bakhil. Cuma lah kalau dipikir-pikir Allah Ta'ala itu sudah madahi lah, bila seseorang tuh membelanjakan hartanya di jalan Allah, itu hakikatnya ini kan berpisah lawan harta itu. Sebaliknya bila nya bakhil, sebenarnya hakikatnya berpisah lawan hartanya itu. Bahkan hartanya itu menjadi
fitnah di dalam akhirat kena kan seperti itu. Tapi kita ini kan masih Allah Ta'ala bang, kemudian ngatur-ngatur seorang, pikir-pikir seorang, karena masih asik. Karena kita kadang mengerti hakikat-hakikatnya, itu aja sebenarnya. Itu cuma masih asik lawan Tuhan Allah. Hendak menambahi harta, justru bukan cabang usaha sing banyak kan. Ini tangkap, ini tangkap, ini tangkap, ini tangkap, ini tangkap, ini tangkap, supaya apa dia? Supaya banyak duit dia. Mana Allah Ta'ala sudah madahi bila hendak banyak bisi harta bertambah terus bal yazdad, belanjakan harta itu di jalan Allah bertambah. Mau kada percaya boleh buktikan. Main. Masya Allah. Jangan sampai kita dilalaikan oleh anak dan harta, sehingga kita asik mengurusi anak, asik mengurusi harta, sehingga kita menjadi orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah sabda Nabi, hubbul mali wasyarafi yunbitanin nifaqu fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqala. Luar biasa. Artinya bermula kasih akan harta dan kasih akan kemuliaan itu, yaitu menumbuhkan keduanya, itu akan munafik di dalam hati seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Siapa nama Bapak dia? Rasulullah. Sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim. Jadi bila hendak ada munafik di dalam hati itu, dua ini diingo. Ingo aja. Satu, kasih lawan harta. Dua, kasih lawan kemuliaan. Kedudukan, jabatan, pengaruh. Ayo cintai bujur-bujur itu. Insya Allah menumbuhkan sifat munafik. Harta, ayo cintai, pasti menumbuhkan sifat munafik itu tadi. Didatangi orang bermulutan, hendak bersumbangan ini dia, sumbangan mulutan. Diwati aja aku kada berduit dia, hah? Kada berduit dia. Padahal ada 5.000 di dalam kartu atau 5.000 kada bakar rambut gitu. Nah, bapak ada kada sing duitan aku nih dia. Kada sing duitan ya. Ada kalau bisa kalau kita bukandir gitu. Pernah lah bukandir gitu. Anu pang jangan. Aku kada berduit lalu dia. Padahal ada 2.000. 2.000 tuh duit jual apa nih? Duit lah. Ah duit. Bapak ada kada berduit. Apa kabar? Berdustalah, maka dusta itu salah satu ciri munafik kan. Ya Allah ya Karim, maka munafik nih ya Allah. Innal munafiq tilkal asfali minan nar. Bila hendak tahu siapa yang paling bawah, orang-orang yang paling bawah di dalam api neraka, nah itu nang munafik itu. Sudahnya apa pembakalan orang mempertahankan jabatan tadi, supaya pilih ulang keramput situ sini tuh. Hah? Nah itu kayak apa ya lah? Nah, iya betul. Sebenarnya kita nih hakun nih dibungli orang ya. Juga teh. Ya, maksudnya jadi hasil-hasilnya. Nah urang kayak ini kada kawa ma'rifat kepada Allah. Tomong kosong aja itu. Tomong kosong. Karena ma'rifat itu adakannya di hati, dan Allah kada mau hati nang kotor. Kada mau tuh. Nah, karena ilmu Allah tuh ilmu nang seni-seni, ilmu nang syiar, ilmu nang halus-halus, ilmu nang latif-latif, ilmu rahasia-rahasia, ilmu hikmah segala macam. Oh itu mahal sekali harganya. Dia tidak apa ujar Nabi Isa di dalam Ihya,
jangan kau kalungkan mutiara itu di leher babi. Maksudnya apa? Ngaran mutiara ini mahal, dikalungkan di wadah babi nya kan tahu nang mahal kamu disembarangakannya. Jadi orang-orang nang berisi penyakit batin kada mungkin diberi oleh Allah ilmu hikmah. Kada mungkin. Itu sudah diberi Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas ini sudah. Nah. Berikutnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bermula harta itu ada kalanya dipuji oleh syarak, ada kalanya dicela oleh syarak di sini. Bermula harta yang dipuji oleh syarak itu yaitu harta yang dibuat sedekah misalnya, dan harta yang dibuat bekal naik haji misalnya, dan sekalian yang dibelanjakan pada jalan akhirat. Nah, iya kalah. Jadi bila harta itu kita gunakan untuk Allah, untuk akhirat, untuk keselamatan kita hidup di akhirat, untuk mendapatkan ridhonya Allah, itu harta yang dipuji. Ayo banyak ya tumpuk aja, cuma keluarkan. Nah, sini, anak habis susu, lukarakan, jangan lambat-lambat. Ini anak ini ada sumbangan maulid rajin, anak makan susu, kada ditukarakan. Itu tak paling nyaranya menyumbang gula jembatan, iya bang, munjang kurang kakan, iya aja. Tapi anak sekolah terbengkalai misalnya, ya jangan. Nafkah ini kan ada nang wajib, ya, ada nang sunnah, itu termasuk kepada nafkah kepada orang tua. Nang sudah ada kawal lagi berusaha segala macam penghasilan itu wajib benar itu. Jangan hendak macam-macam di dalam sidin itu. Jadi sidin kada alim, biar sidin pacangan masuk neraka, jangan coba-coba. Kuitan toh, sidin itulah nyata-nyata kafir orangnya. Kuitan toh kafir. Minta duit lawan pian babu ningai jangan kada diberi. Sampai menciling mata sidin. Bari Sina nukar beres, nukar apa, nukar kopi, nukar gula. Tapi mesti dia hendak mabuk, jangan. Napa bah? Nah, nukar tuak. Itu nggak usah. Biar dia menciling mata sirin, apa itu? Itu wajib kita menantang. Wajib kada masih, bukan wajib masih, wajib kada masih. Sama ya Habib itu juga. Tidak Habib minta bang duit. Kenapa Beb? Orangnya nukar jinit, dua kaping. Memberi apa Habib pang sidin dia bila nu sarik sidin ke sarik Rasulullah, nah itu tak salah ngerenya. Maka sudah ku padakan jadi abah guru sakumpul Habib kasih apa bila salah pasti kada bujur. Abah guru sakumpul tahun 94 sidin babalir. Habib kasih sidin siapa maka sidin bapak. Nah sekali lagi nanti ngarakan sidin bujur Habib kasih apa bila tak salah pasti kada bujur. Artinya bila jalannya diumpati bila Habib kayak itu kita selektif hidup nih kena Allah. Karena bila disini minum guru aja jadi susu ya tahulah seorang. Ada kalau kisah anak guru jantung lola, nah gitu mau tahu pak bagus benar mau nggak tahu jangan. Kita tak itirak guru deh. Kada ada dosanya. Kamu di bidang kesalahan tuh itirat kada bapak ada dosanya. Kita kan bajajak di syariat aja ada dosa. Katulahan guru ini katulahan kok. Kita bisa kali takutan aja. Takutan bagus sih bang takutan cuma jangan terlalu memburisik benar, pamburisik benar. Anak mana aja Habib? Nak sembayang kawan aku dulu aja. Kudu saya sembayangin aja. Nah, obatnya. Ujar Habib Salim Abdullah bin Salim Asy-Syafiri sedentun ka tuaru tarim obat alawiyin ditarim sultanul ulama apa aja sih deh Habib tenang bila salah ditabur
Karena itu darah daging Rasulullah. Bila ikam cinta lawan Rasulullah, jaga harga diri Rasulullah dengan cara menjaga Habib itu tadi. Kayak itu, ini ada disuruh tampar Habib aja. Kata kawan kita kayak itu. Jangan salah-salah cinta ya cinta, jangan buta. Itu saja sudah itulah. Bermula harta yang dicela oleh syara itu sedikit lagi, yaitu harta yang dibelanjakan kepada berbuat maksiat dan harta yang dibelanjakan kepada yang disukai oleh nafsunya yang tiada membawa kepada akhirat. Jadi itu aja. Jadi tak gantung kita aja nang nikmat Allah nih, nikmat Allah nih. Kan sebenarnya nikmat nih. Cuma kita juga nama ulah nikmat ini menjadi bala. Kita juga. Ini nah, Pak, ini dapat Pak. Hendak ke mana nih nah? Iya judul kayak apa jadi kayak itu guru di diri kita nih ada unsur malaikat, ada unsur iblis, ada unsur syaitaniyah, ada unsur bahimiyah, ada unsur subuhiyah, ada unsur ilahiyah, ada unsur ketuhanan ada juga. No kita nih Tuhan memberi juga. Mananya unsur ketuhanan ya kehendak itu tadi nah, iradah tadi itu nah. Nah kemana? Kan jadi Tuhan lah. Cuma itu harus diperhatikan bujur-bujur, walaupun kita nih diberi juga unsur ketuhanan fotokopiannya aja, pak ada aslinya juga, nah fotokopiannya aja juga, artinya kita diberi kebebasan oleh Allah, kamana mana juga kan Allah Tuhan punya kebebasan, gitu juga kita fotokopiannya ada juga tadi, supaya kita jangan ditakutin, karena pemberian Tuhan tuh semuaan pemberian Tuhan lawan makhluknya tuh ngarannya nikmat. Nafsu nikmat tergantung seorang juga mana maapakan sambil ingat-ingat lawan Allah Ta'ala maha menolong kita, segala kita gerak diam apa segala macam ini juga berasal dari Allah. Wala harakatun wala sukunun illallah, tidak berdiam kada bergerak kecuali bersama Allah. Nah ini juga nikmat. Ayo kita gunakan nikmat itu untuk la in syakartum la azidannakum, makin tazid bertambah kedekatan kita kepada Allah. Kita juga itu. Nah kira-kira ini aja yang ulun sampaikan. Ini sudah apa namanya hampirlah sudah kan? Belum ya. Jadi panjang pembahasannya masalah cinta harta ini karena masing-masing kita ini serba isi bang. Nah kan katujuh bener di duit, katujuh bener di harta, mengeluarkan kulir. Nah mengeluarkan juga jadi ada apa-apa kepentingan supaya dipuji orang lah, apa segala macam. Nah apalagi mau bulan maulid apa segala macam, tuh ayo keluarkan. Ingatakannya agan Rasulullah. Itu jangan merasa kita tuh segan panitia masih gitu. Timbul di untalnya dulu sarahnya aja. Untalnya kapan ya tempatin niat kita segan Rasulullah. Sampai dosanya ini nangkuk. Terus menaguk luin Rasulullah. Itu mahir banget. Nah, insyaallah di tanggal 1 November malam tanggal 2 berarti itu malam Selasa insyaallah kita mengadakan kegiatan maulid di sini. Mudah-mudahan kita bisa hadir bertahan dan mungkin kalau ada yang hendak diunjuk-unjuk kepada panitia unjuk aja mumpung ada waktu semingguan nih. Jangan takutan hilang, jangan takutan merugi. Allah Ta'ala sugih Allah Ta'ala. Itu. Nah kita coba untuknya bila sakha ini kada dilatih, padermawan ini kada dilatih, mengalih badan rupiah, ngalih. Jangan ada. Ujungannya jangan lawan diri seorang aja pelit. Itu juga kasungai taib aku ini berjalan. Kenapa jalan? Takutan habis duit. Sampai ke Sungai Taib, bangkak betis. Paksa nukar minyak kayu putih 10.000 harganya, buat taksi 5.000. Gara-gara berjalan, bangkak betis, nukar minyak kayu putih 10.000, kan gue lah betul. Itu jangan terlalu lalu harta apa segala macam digunakan. Kita nama urusnya harta ini. Kita kalau nama urus ini nikmat Allah ini kita nih mau urusnya ini hendak kemana?
supaya Tuhan begini akan ditakuni pian lang Tuhan aja kada memberi ulun aja Tuhan. Oh banyaknya memberi sudah pada kada memberi ikan salah gunakan itu masalahnya. Nah demikian yang ulun sampaikan, mudah-mudahan yang ini ada manfaatnya bagi kita bertahan. Jangan sampai ada nakaran bakhil di dalam hati kita nih, karena Tuhan paling ada tujuh. Karena orang bakhil itu sekali lagi sesuai hadis Nabi musuh Allah Ta'ala. Orang bakhil musuh Allah Ta'ala. Orang bakhil sama membawa Tuhan bakal lahir. Nah itu rasakan dia biar seorang itu apa maksudnya tuh Rasulullah memanggil gitu. Artinya bila bakhil sama membawa Tuhan bakal lahir. Pikirkan aja. Nah demikian ada Allah biwajibin salah hilang mohon maaf. Mudah-mudahan kita dalam kondisi terus sehat walafiat dan mendapatkan pertolongan terus dari Allah, inayah Allah, perlindungan daripada Allah, kecukupan dari Allah. Mudah-mudahan hati kita menjadi orang yang selalu beriman dan kuat keimanannya hidup dan mati. Semua ini mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah kan jumain wa bil taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.